Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang mempersembahkan bagaimana kita flashback di masa lalu. Dan semoga dengan flashback ini kita akan bisa belajar dari suasana masa lalu, dan kalau kita bisa ambil hikmah, maka kita bisa terapkan, bahkan kita aplikasikan di saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan menelusuri jejak peninggalan masa kejayaan Islam di kota, di kota gede, jejak ibu kota Mataram Islam. Dan telah hadir di studio kita ada Mas Muhammad Faiz, sarjana arkeologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Iya. Aduh, ini senang sekali ini. Karena selama ini kita mungkin baru mengetahui bahwa kerajaan lama itu pun juga pasti mentok di Kasunanan, kemudian kalau di sana di Kasunanan, kemudian Mangkunegaran, kalau di sana Pakualaman, dan kemudian satunya Yogyakarta ya. Yogyakarta itu ada Pakualaman, satunya mana? Yogyakarta, Pak. Kalau di Jogja itu kan ada Yogyakarta, Pakualaman, terus kalau di Solo ada Mangkunegaran, ada Surakarta. Kalau sebelumnya memang embrionya itu dari Mataram. Jadi Perjanjian Giyanti. Kalau sebelum Perjanjian Giyanti itu ada Kertosuro, Pak. Kertosuro lalu dibagi, pindah Surakarta. Habis itu baru Perjanjian Giyanti lalu pecah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yang kemudian dibagi lagi di Perjanjian Salatiga pas pada 1750-an. Antara Mangkunegaran dan Surakarta. Kasunanan ya. Ya, Sunanan Surakarta. Ya. Dan untuk kali ini kita akan mengulik tentang kota gede. Ini Mataram Islam. Bagaimana sih sebenarnya awal-awal Mataram Islam itu setelah Demak ini berarti ya? Setelah Demak, setelah Pajang kalau begitu ya? Setelah Pajang. Silakan Mas. Keberadaan Mataram Islam itu memang tidak bisa lepas dari keberadaan Pajang. Jadi sebelum pasca matinya Trunojoyo, Raja ketiga Demak, itu kemudian ada huru-hara, Pak. Jadi ada fraksi
Pajang yang meneruskan dalam tanda kutip Demak dengan pemimpinnya adalah Sultan Hadiwijaya atau yang kita kenal, ya kita kenal sebagai Joko Tingkir, dan ada Arya Penangsang yang itu didukung oleh Sunan Kudus, sedangkan Joko Tingkir didukung oleh Sunan Kalijaga dan para pendiri-pendiri militernya, misalnya seperti Ki Ageng Pamanahan, Sutawijaya yang kemudian jadi Panembahan Senopati dan lain sebagainya. Nah, karena bahwa Joko Tingkir atau Hadiwijaya dia membuat sayembara bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Arya Penangsang, dia akan mendapatkan alas Mentaok dan Pati, Pati Jawa Tengah di Agak Utara. Nah, akhirnya yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang itu ada Ki Ageng Pamanahan, Sutawijaya, dan Ki Juru Martani. Ki Ageng Pamanahan mendapatkan tanah di Pati, sedangkan Ki Ageng Pamanahan mendapatkan tanah di Alas Mentaok, atau sekarang kita sebut yang daerah tersebut adalah Mataram. Yang sebenarnya sudah lama sekali dihuni ya Pak. Kita tahu ada Prambanan di sana, lalu candi-candi Buddhis seperti Kalasan dan lain sebagainya, yang kemudian pada abad 10 ditinggalkan dalam tanda kutip, walaupun sebenarnya saya yakin masih ada manusia di sana, tapi keratonnya hanya pindah ke Jawa Timur. Nah kemudian pada 1578 Ki Ageng Pamanahan pindah ke Alas Mentaok dan babat alas di sana sampai akhirnya mereka membentuk pusat kota di sana, dan baru pada 1592 kota-kota gede itu baru ada, baru dibangun. Nah, menurut Bapak, kota itu kalau dulu tuh artinya apa, Pak? Kota, kawasan yang ramai begitu. Tapi kalau dari asal katanya sebenarnya kota itu, Pak, itu benteng sebenarnya. Oh, benteng. Sebenarnya benteng, ya. Itu dari bahasa Sanskerta. Nah, jadi kota gede itu cara ya benteng yang besar. Nah itu untuk pada masanya cukup besar sih. Jadi dia di antara dua sungai, antara sungai Gajah Wong dan sungai Kemanggisan. Nah, jadi sekarang daerah tersebut jadi kota Jogja dan Banguntapan Bantul. Nah, jadi dicatatkan di Babat Momana mulai dibangun kota yang dari batu putih. Itu juga dengan tulisan Raffles pada History of Java-nya di chronological tabletnya itu pada 1592 dan sampai 1593 kota gede itu mulai dibangun. Jadi kota gede itu dibagi menjadi dua benteng, yaitu antara Cepuri dan Baluarti. Cepuri itu adalah benteng yang di dalamnya terdapat dalam dari raja atau Panembahan pada masa itu. Dan kemudian Baluarti adalah benteng dari kota gede tersebut yang ada di luar, yang lebih besar lagi tapi menampung lebih banyak manusia pada masa itu. Jadi sebenarnya pemukiman kota itu cukup umum di Asia Tenggara, tidak hanya ada di kota gede, bahkan untuk daerah pedalaman. Pada saat itu sejarawan-sejarawan masih menulis bahwa daerah-daerah yang ada di dalam interior kota Jawa itu sebagai pedalaman kalau ditranslate. Misal seperti Jogja atau Mataram, atau misal Trowulan itu disebut sebagai pedalaman. Nah, pemukiman benteng pada abad 16, 17, 18 itu sebenarnya cukup umum ada di Asia Tenggara. Jadi misalnya seperti di Melaka itu juga memiliki benteng yang sangatlah besar, dan orang-orangnya di dalamnya itu cukup diverse, cukup beragam lah. Ada dari Jawa, ada dari India, ada dari Cina. Nah terus kemudian ada juga Aceh. Aceh itu ya cukup banyak juga, dia bentengnya juga di atas karang, di tanah yang karang. Jadi walaupun ketika kita masuk itu tanahnya cukup subur, jadi situ ditanam lada, lalu ditanam tebu dan lain sebagainya. Terus ada Tuban. Nah Tuban itu walaupun dia kota yang tidak sebesar taruhlah misal Surabaya atau Banten, dia tetap merupakan pelabuhan yang masyhur sebelumnya. Jadi Tuban adalah
sebelumnya adalah salah satu pelabuhan utama dari Majapahit. Jadi ya diceritakan bahwa raja-raja di sana cukup kaya, dan dia juga bahwa kotanya juga dikelilingi benteng, walaupun tidak terlalu besar tapi cukup megah kalau di mata Belanda. Lalu kemudian ada Surabaya juga, Surabaya yang kemudian menjadi pemimpin dari aliansi Pantura pada saat itu, ya, yaitu di bawahnya ada Gresik, terus di bawahnya ada Tuban, Lamongan dan lain sebagainya, yang kemudian jadi musuh utama dari Mataram pada saat ekspansi Sultan Agung yang baru berhasil pada puluhan tahun kemudian dikuasai. Nah, dan kemudian sebenarnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa naskah yang mencatat pembangunan kota gede seperti Babat Sengkala. Jadi ditulis juga Kito Bata Putih yang dituliskan pada tahun Jawa 1514, lalu ada ya atau Masehi dan 1592, kemudian Babat Memana, dan Raffles juga mencatat seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, kota batu putih kalau tulisannya itu agak tipe. Jadi Kito artinya kota. Kito, ya. Kito itu bata itu boto ya. Iya, bata itu bata ya. Kalau putihnya? Putih itu ya putih. Saya memang bahannya bata putih. Oh, ya. Seperti bata ringan sekarang ini. Iya, seperti itu, tapi dia sebenarnya lebih ke ini, Pak, lebih ke kapur mungkin ya. Oh, begitu. Lebih kapur ya. Dominan kapurnya ya. Iya, kapur. Oke, lanjut, Mas. Lanjut next untuk gambar ya. Ya, terus juga catatan Belanda juga mencatat tentang kota gede. De Haan adalah salah satu orang yang mewakilkan Belanda untuk ke Kerto pada saat itu untuk menemui Sultan Agung. Jadi pasca Sultan Agung berkuasa, keraton itu dipindahkan dari kota gede ke Kerto. Walaupun begitu, pusat keramaian tetap ada di kota gede. Makanya dia mencatat bahwa ada kota tersebut tuh cukup luas, dan penduduknya tidak terhitung jumlahnya, cukup banyak pada masa itu. Bahkan mungkin salah satu kekuatan Mataram kenapa dia bisa menguasai banyak daerah di Jawa itu karena ada dua faktor, jadi logistik dan manusia. Dan dicatat juga bahwa manusia yang jadi tentara pada saat itu cukup kalau tentara bilang tuh disiplin. Nah, terus juga ada jalan-jalan yang sangat indah, yang lebar dan berbagai pasar. Tinggi temboknya antara 24 sampai 30 kaki. Terus lebarnya 4 kaki dan di luar juga mengalir sebuah sungai. Nah, terus juga terus itu ada kota Sabah dan kota Dalem. Dalem itu kan Sabah itu Jopo. Ada kota Dalem dan kota Jopo. Mungkin dua lapisan benteng itu kita sebut sebagai Cepuri Baluarti ya, kalau sekarang kita sebut. Terus ya, atau mungkin bisa jadi malah benteng Baluarti yang lebih luar lagi, yang lebih besar lagi. Iya. Nah, itu saya kutip dari bukunya De Graaf. Ya, lanjut, Mas. Oke, selanjutnya, terus juga ya, kota gede itu sebenarnya masih memiliki susunan kota-kota Jawa yang sebenarnya dia meniru susunan kota yang ada di Demak, dengan adanya 4 komponen penting, misalnya keraton atau dalem, terus ada Masjid Agung, alun-alun, dan ada pasar. Nah, pasarnya itu sekarang masih ada, tapi mungkin sudah banyak pergantian, dan kalau kita sebut pasar pada masa kini dan masa dulu itu beda, Pak. Jadi pasar pada sebelum masa modern ini, itu dulu dia tidak ada bangunan, dia ya hanya ada pohon besar, terus ada warga-warga yang berjualan di situ, yang dari berbagai sudut kota dia masuk, kemudian dia menjajakan jualannya di sana gitu kan. Itu lama-lama ramai, lama-lama jadi besar gitu. Nah, terus juga ada beberapa komponen lain, misal cepuri atau misal ya tembok yang dalam itu, tembok dari keraton, terus ada pemukiman pangeran, prajurit, dan warga sesuai profesinya. Juga ada komponen-komponen misalnya rumah pajak, Baluarti atau tembok yang ada di luar, tempat berburu, dan gudang makanan. Nah, atau granary kalau di tulisannya Bu Inayati. Nah ya, oke, lanjut, Pak. Ya.
Nah ini peta kawasan cagar budaya yang dibuat oleh BPCB DIY atau Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, atau mungkin sebelum-sebelumnya namanya BPP itulah ya. Nah itu bagian dalamnya, bagian utamanya, bagian inti dari kawasan cagar budaya itu yang sekarang kita sebut Kota Gede, yang ada pasar, yang ada dalam keraton dan yang kuning itu. Iya, yang kuning itu. Nah, yang pendukungnya itu yang warna oranye. Oranye ya. Ya, masih kecamatan Kota Gede, tapi ya kalau kita membayangkan. Kota Gede itu kecamatan ya? Iya, kecamatan. Jadi dulu Pak, Kota Gede itu malah dibagi jadi dua. Antara punyanya Kasultanan sama punyanya Kasunanan. Oh ya, yang saya maksudkan tadi di Jogja itu dibagi Kasultanan, satunya Pakualaman. Iya, Pakualaman. Pakualaman itu masih dia memang setara dengan Mangkunegaran, tapi dia mempunyai luas wilayah yang jauh lebih kecil dan dia tidak punya banyak pendapatan. Nah, sampai sekarang Kota Gede juga dibagi jadi dua, Pak. Jadi kalau kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, itu yang ada di utara, dulu punyanya Kasunanan. Terus yang selatan itu sekarang wilayahnya Banguntapan Bantul, itu dulu punyanya Kasultanan. Nah di tengah-tengahnya itu ada makam Kota Gede yang diurus oleh kedua keraton tersebut. Nah sampai sekarang masih ada orang yang pakai beskap dan orang yang pakai surjan. Nah itu Pak pengurusnya situ. Antara pengurus yang Kasultanan sama Kasultanan pakai surjan. Dan itu yang membedakan Solo dan Jogja seperti itu juga? Ya seperti itu juga di situ. Kalau Solo beskap gitu, kalau Jogja surjan begitu. Dan itu memang salah satu siasat dari Belanda ya, memecah belah agar ini senantiasa berkompetisi begitu. Nah, tapi banyak yang tidak sehatnya begitu. Lanjut silakan. Ya, dan karena makam, dan terus kita lihat situ ada gambar dari Cepuri atau benteng dalam. Nah, berupa benteng bata yang cukup tinggi, mungkin sisa-sisanya tidak terlalu banyak ditemukan sekarang. Maksud saya memang banyak ditemukan, tapi dalam bentuk tembok tinggi itu tidak juga itu. Sekarang sudah banyak diambil untuk jadi pemukiman rumah, terus itu juga ada jagang atau parit. Jadi kalau Bapak ke SD dalam situ, itu agak turun, itu kan tanahnya agak turun ya Pak. Nah situ sebenarnya parit antara Cepuri sama benteng yang luar. Oh, berarti cukup lebar banget ya? Cukup lebar Pak, iya. Terus kalau kita lihat situ ada benteng, ada bagian tembok yang namanya Bokong Semar. Bokong Semar. Karena bentuknya seperti Bokong Semar. Nah itu salah satu bagian dari Cepuri juga. Nah lanjut Pak. Ya. Nah terus sampai sekarang kita masih ada lihat salah satu bagian dari Cepuri. Nah itu bata-batanya cukup besar Pak, bata putihnya. Nah kalau bandingkan sama bata sekarang, bahkan sama batanya Sultan Agung aja masih besar ini. Ya lanjut Pak. Maksudnya batanya Sultan Agung? Batanya Sultan Agung yang ada di Keraton Kerto Pak. Keraton Kerto kan pasca pemerintahan Sultan Agung itu kan dia pindah ke Kerto. Itu masih temukan sisa-sisa bata-bata untuk Siti Hinggilnya. Nah jauh, pernah pindah berarti? Iya pernah pindah. Kalau di dekat-dekat situ kan dari pada masa Sultan Agung itu kan pindah ke Kerto. Kerto itu masih masuk Pleret. Dia agak ke selatan sekitar belasan kilometer lah. Nah, itu mungkin bagian pusat kotanya itu masih ada di Kota Gede. Tapi istananya itu di Kerto. Kerto tadi. Karena Sultan Agung dia sibuk berekspansi dan membangun citra dia sebagai pemimpin tanah Jawa. Nah, mungkin dia nggak sempat membangun keraton, kota yang benar-benar kota besar seperti Pleret atau misal Kota Gede. Lanjut. Oke, ini juga salah satu sisa lain, tapi dia agak luar. Terus kalau kita lihat ke bawah itu juga masih ada jagangnya lagi yang di pinggir sungai. Nah sebelahnya itu makam. Itu kalau Bapak jalan-jalan kadang bentung aja lihat ada sisa-sisa bata-bata situ. Next.
Nah ini bagian dari dalam atau Kedaton sekarang, situ namanya Kampung Dalam juga. Nah sampai sekarang warga juga tidak membangun bangunan di sana, menganggap bahwa daerah itu keramat. Terus di tengahnya di situ ada situs namanya Watu Gilang, tempat singgasananya Panembahan Senopati. Kalau singgasana berarti ini ada di tempat keraton kalau begitu. Iya, berarti itu dulu memang dalam itu memang keratonnya dulu. Hanya saja petilasan seperti bangunan-bangunan sudah nggak ada ya ini ya. Sudah dibawa ke misal Kerto atau misal Pleret seperti begitu. Itu. Nah, jadi kan memang sejak dari dulu kan bangunan-bangunan Jawa itu kan memang kayu kenokton nggak Pak. Jadi kalau misal betul. Kalau ada ada musuh yang nyerang itu kan tinggal pindah, dia bawa dalamnya, joglonya seperti itu. Oleh sebab itu kalau kita pernah ke daerah-daerah yang di situ kental dengan ukir-ukiran, maka biasanya dijual kerobongan, dempel, karena bisa knockdown itu tadi ya. Iya, Pak, iya. Gitu ya. Sekarang emang Jawa itu kan cukup sering berpindah ya ibu kotanya, bahkan baru 3 raja dia pindah ibu kota. Emang ya bahkan sampai sekarang kita nggak pernah ketemu lagi tuh Pak, keratonnya Medang Kamulan tuh di mana Sultan itu di Dewata Cengkar Raji Saka itu ya. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik bahasan untuk Kota Gede di pagi hari ini. Kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan di telepon 0271 6793 000, SMS WhatsApp ada di 0811 25 3000. Ada baiknya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian pagi hari ini tentang bahasan Kota Gede, jejak ibu kota Mataram Islam. Dan kita tadi sudah mendapatkan gambaran bagaimana situasi Kota Gede, dan di sana ternyata ada bangunan Watu Gilang. Kemudian kalau Watu Gilang itu adalah singgasana raja yang memang diduduki oleh Panembahan Senopati ya. Betul Mas, Mas Faiz ya. Dan kalau saya tidak salah mendapatkan gambaran waktu itu sih, saya memang suka ketoprak sih gitu. Jadi Watu Gilang itu salah satu kisahnya adalah untuk menjebleskan atau membenturkan kepala menantunya begitu ya. Karena sebenarnya menantu ini adalah seseorang yang dulunya berseberangan ya. Berseberangan karena beliau memang seorang bisa dikatakan pemberontak begitu ya. Gitu. Tapi dengan siasat oleh Panembahan Senopati ini, akhirnya putrinya Pembayun gitu bisa diumpankan begitu ya, hingga sampai menjadi menantunya. Akhirnya Pembayun meminta untuk sowan ke mertua, tapi si Panembahan Senopati membenturkan kepala si Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu ya, hingga akhirnya meninggal. Dan itu pun juga, saya juga pernah, tapi waktu itu masih kecil. Jadi makamnya Ki Ageng Wonoboyo itu di separuh di wilayahnya lain, separuh di wilayahnya Mataram, betul begitu? Separuh di dalam Pak, di dalam temboknya makam, separuh di luar. Oh begitu? Iya begitu kalau kita lihat yang ada di karena separuh itu sudah menantu, separuh tadi musuh gitu. Oh ya, lanjut. Oh iya Pak. Ya, kemudian tentang tadi Watu Gilang. Mungkin ada gambar Watu Gilang sepertinya ya? Iya, ada gambar. Gambar lama mungkin di di salah satu slide yang ada di. Oke. Kita perlihatkan untuk Watu Gilang ini ya, Watu Gilang. Iya, Watu Gilang dulu seperti itu Pak. Tapi kan sekarang di tembok. Sekarang di tembok. Iya, sekarang di tembok dan
dan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Di tengahnya ada ini sepertinya agak kurang masuk akal ya kalau di situ ada kerajaan besar, kemudian padahal di kanan kiri itu beringin yang sudah gede. Nah, ini agak saya bingung juga. Padahal Singgasana Ratu berarti di sana ada macam-macam peruntukan untuk patih dan sebagainya begitu. Apakah dulu masih primitif? Mohon maaf. Oh enggak Pak, dulu begini. Memang keraton-keraton di Jawa itu bentuknya tidak seperti sekarang ya. Jadi kan kebanyakan bahan dari atap-atapnya itu kayu. Atap bangunan joglonya, terus ada soko-sokonya itu bisa di knock down, bisa dipindah. Jadi bisa jadi memang bangunan-bangunan istana yang ada di dalam kota gede pada masa itu dipindah ke Kerto atau misal ke Pleret. Yang jadi ibu kota barunya Sultan Agung pada masa selanjutnya, ibu kota Mataram pada masa selanjutnya. Jadi akhirnya memang sisa-sisa keraton itu memang sudah nggak ada lagi di situ. Selain memang ada Watu Gilang, ada Watu Geteng yang menjadi tempat mainannya Raden Ronggo yang diceritakan seperti itu. Walaupun Ibu Inayati, guru besar arkeologi UGM, berpendapat kalau misal batu-batu yang bulat itu sebenarnya dia meriam, tapi kita masih belum tahu kepastiannya juga. Amunisi meriam. Amunisi meriam ya. Terus di situ ada juga batu tempayan yang isinya untuk air dulu. Hal-hal seperti ini yang saya bisa masuk. Dalam artian begini, kalau batu-batu geteng Batu Geteng ya. Batu Geteng itu mainnya Raden Ronggo itu, bahwa itu batu yang notabene berat begitu. Kemudian mungkin karena kesaktian begitu lempar-lempar mungkin begitu. Ini memang nggak masuk akal begitu ya. Tapi ketika ini adalah amunisi dari meriam, nah ini jadi masuk akal gitu. Nah, yang seperti ini yang saya kira perlunya kita mengetahui sejarah. Lanjut Mas Faiz. Apa jangan-jangan memang mainannya Raden Ronggo itu meriam? Nah, atau yang waktu itu sudah ada meriam sudah ada ya? Meriam itu sudah umum kalau di tanah Jawa pada saat itu. Memang daerah-daerah Asia, kerajaan-kerajaan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Cina pada saat itu keberadaan meriam memang cukup umum jadi senjata pada masa itu, walaupun memang senjata utamanya masih tombak, masih kadang bedil-bedil yang tidak terlalu besar, tapi sudah cukup umum, mungkin lebih punya lebih banyak fungsi untuk menakuti musuh atau enggak, misal memang kalau misal kasusnya Pancawura meriam dari kerajaan Mataram pada saat itu mungkin lebih untuk memanggil orang-orang untuk berkumpul di alun-alun ya seperti itu. Kadang fungsinya macam-macam, tidak hanya perang gitu. Terpaut berapa tahun antara Mataram zamannya Panembahan Senopati hingga Mataram Kasunanan gitu? Kasunanan dibentuk 1745 gitu kan. Terus Ki Ageng Pamanahan bertempat di Alas Mentok pada 1578. 200 tahunan ya? 200 tahunan, ya seperti itu. Dan banyak hal yang terjadi pada 200 tahun karena 200 tahunan itu memang agak sulit juga. Soalnya ketika kita ketemu dengan Kasunanan dan sebagainya, di situ memang ada Kiai Stomi, meriam gitu. Itu berarti oke lah, sudah ada meriam. Tapi di masa Kesultanan, tapi memang pernah Sultan Agung melawan ke Batavia Batavia. Bisa jadi itu memang waktu itu juga sudah ketemu dengan namanya senjata meriam dengan Belanda itu ya, Belanda ya bisa masuk juga itu. Silakan Mas Saiz. Pada masa bahkan pada masa Majapahit sebenarnya sudah ada Pak. Meriam. Iya, meriam ya masih kecil. Ada cetbang, ya masih kecil-kecil. Sampai sekarang masih ada. Nah, ini salah satu contoh dari. Ini masjid ya? Ya, ini masjid, dan yang kanan itu denah dari masjid. Nah, di depan di masjid yang bagian utama itu dikelilingi oleh benteng, lalu di utaranya ada gapuro, terus di di timur ada gapuro juga, di selatan ada gapuro yang menuju ke makam. Sampai sekarang kita masih bisa lihat, tapi memang
masjid yang kita lihat sekarang itu sudah renovasi selama ratusan tahun dan yang dinding-dinding dan bangunan-bangunan itu memang secara umum secara khusus direnovasi pada masa Pakubuwono X pada 1900-an. Dan memang ada tanda tahunnya, cuma saya kadang lupa juga tahunnya berapa. Ya, sebenarnya tidak jauh beda juga dengan masjid di sini ya, Masjid Agung itu seperti apa depannya itu apa namanya? Ada pohon. Bukan. Ada ini kunjungan itu lah, kunjungan ya. Kunjungan. Terus ada parit, parit yang isinya air. Memang yang mungkin fungsinya dulu selain buat wudhu gitu kan, itu biar selalu bersih ya. Bersih airnya ketika masuk itu selalu melewati perairan itu ya. Dan itu memang kalau kita lihat di lukisan-lukisan masjid pada zaman dulu memang ada seperti itu. Tapi kita lanjut saja gitu. Oke, baik. Ya. Next. Nah, ini masjid pada abad 19 sampai 20 awal ya. Memang tulisannya agak ketutupan. Saya baru sadar. Yang mana di bawah? Enggak, yang atas, yang 1920. Masjid di abad 19 awal ya. Yang kanan itu difoto oleh Kasian Sefas. Dia fotografer Keraton Yogyakarta yang resmi pada masa itu dia banyak memfoto bagian-bagian dari Jawa, misal di Borobudur atau misal relief-relief candi-candi sebagainya. Nah, itu sekarang gapuranya sudah ganti. Yang begitu baru. Ya. Jadi ya saya tampilkan sini dulu gitu. Ya. Jadi gerbangnya aslinya seperti itu aslinya dulu seperti ya. Itu. Ya model pura begitu ya. Iya benar. Model pura. Iya gitu. Seperti itu. Ya. Ya lanjut. Nah ini salah satu contoh tempat airnya lagi. Lanjut. Ini juga mirip Masjid Al-Wusta ini kalau Lenggungnya. Iya. Masjid Al-Wusta. Ya, oke. Nah ini sendang seliran, salah satu tempat. Seliran ya? Iya, salah satu sendang yang menurut folklornya itu ya tempat mandi putri-putri para selir gitu kan. Nah terus di situ ada kalau kita sebut Jaladwara lah kalau di arsitektur Hindu Buddha. Jadi tempat pancuran airnya gitu kan. Masih seperti yang kita lihat di candi-candi. Ya, pengaruh Hindunya memang agak masih kelihatan sini. Iya. Ya lanjut. Nah ini depan makam Kota Gede. Terus ya sampai sekarang masih seperti itu dan pohonnya sekarang udah lebih lebat. Nah lanjut. Ini masih masjid itu dia? Iya masih di area makam. Pintunya, gerbangnya kan masih yang mirip pura tadi. Tapi itu masih di belakang lagi Pak, jadi ya. Oke, ya. Nah ini di dalam makam sekarang makamnya sudah cukup banyak berganti ya Pak. Jadi kalau kita masuk ke dalam sekarang itu kan banyak makam-makamnya nisan-nisannya diganti menjadi nisan-nisan yang berbahan marmer dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dulu Kasian Sefas setidaknya masih memfoto makam-makam pada saat itu dan kita bisa lihat bahwa makam-makam seperti itu lebih mirip seperti nisan yang ada di Astana Laweyan atau misalnya di Masjid Kejoran, ya masih sejaman seperti itu yang agak ke barat. Ya. Baik. Lanjut. Next. Nah ini alun-alunan pasar. Sekarang sudah cukup ramai pasarnya. Pasar Kota Gede, walaupun kelihatan sudah baru, tapi sebenarnya sudah ada kanopi-kanopi yang dibikin pada masa kolonial. Oke, lanjut. Oke. Nah ini sampai akhirnya ya Sultan Agung mungkin berencana memindahkan pusat kota ke keraton, barunya di Kerto, tapi yang berhasil untuk memindahkan pusat keramaian dari Mataram, dari Kota Gede keluar, itu Amangkurat, anak dari Sultan Agung, raja selanjutnya 1640-an ke atas. Nah, ke Pleret sendiri itu sebenarnya kota yang cukup besar, lebih besar daripada Kota Gede. Penduduknya sekitar 200.000, tapi hebatnya memang Kota Gede masih hidup sampai sekarang walaupun banyak komponen-komponennya yang sudah hilang. Lalu di situ lalu pada masa-masa kemudian ya alun-alun jadi kampung, terus keraton jadi kampung.
dan lain sebagainya yang jadi pemukiman warga. Mungkin hanya makam, pasar dan masjid yang masih tetap hidup dari masa Mataram Islam masih jaya sampai sekarang atau masih hidup sampai sekarang. Lanjut. Nah ini beruntungnya nama-nama tempat atau toponimi di kota gede itu masih retain, masih ori gitu masih apa ya, masih tetap sama seperti zaman dulu, masih dipertahankan sampai zaman dulu ya. Jadi kita masih tahu lah, kita mungkin ada sedikit bayangkan, oh dulu di sini ternyata dalamnya di sini, atau misal alun-alunnya dulu di sini. Nah itu sebenarnya kampung toponimi itu juga bisa menandakan bekas tempatnya, seperti misal Kampung Kedaton atau Dalam atau alun-alun. Dan bahkan itu sampai sekarang masih ya, untuk kota gede. Tapi di kerajaan-kerajaan yang lebih muda pun juga masih kan ya. Dengan sama dengan toponimi yang ada di yang ada di kota gede dengan keraton-keraton yang sesudahnya. Masih mirip Pak. Jadi kan masih mirip, betul. Masih mirip, masuk sampai sekarang. Kertosuro juga masih ada Kampung Singosaren gitu Pak. Bahkan di Surakarta juga ada masih Kampung Singosaren. Gitu. Ya terus memang itu tempat itu menandakan bahwa memang ada Pangeran Singosaren atau misal Singosari atau Pangeran Purbaya, terus Pangeran Mandaraka gitu kan, Dondoroko dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga ada kawasan-kawasan yang sesuai profesi ya, kayak seperti sekarang Jagalan, Pandean, Kemasan, kemasan tempat orang bikin emas, Pandean bikin pandai besi, Jagalan tempat jagal sapi dan sebagainya. Oke. Next. Nah itu mungkin itu saja sih Pak paparan saya hari ini gitu kan. Ya. Cukup memberikan gambaran dan mengenalkan kota gede pada masa lalu. Di saat itu memang kita hanya mengetahui beberapa nama-nama besar ya, seperti Sultan Agung. Sultan Agung sama dengan Panembahan Senopati ya? Maksudnya dia tempat ibu kota Mataramnya apa? Nama itu Panembahan Senopati itu putranya Sultan Agung. Iya, putranya Sultan Agung. Walaupun Sultan Agung sendiri dulu pada masanya awalnya disebut Panembahan Ingalogo. Terus setelah dia menguasai Madura, dia ganti nama jadi Sunan Ingalogo. Lalu setelah Banten punya nama Sultan Agung iri, Panembahan Sunan Ingalogo iri. Akhirnya dia minta nama dari Mekah sana, Arab sana itu kan, akhirnya dapat dan dia menjadi namanya Sultan Khalifat dan lain sebagainya itu. Iya. Tapi hampir raja-raja yang ada di Jawa setelah Demak itu semuanya ada tambahan Sayyidin Panotogomo Khalifatullah begitu ya. Berarti memang benar-benar sebenarnya mereka menjunjung Islam begitu ya. Iya Pak, benar. Dan itu kalau di polisi raja-raja yang benar-benar menerapkan itu di hal apa saja Mas Wais? Saya kira memang hukum sih Pak, memang syariat agama dan sebagainya. Misal hukum perkawinan kan tidak mungkin yang sebelum-sebelumnya Pak, masih kalau perkawinan itu memang dia hukumnya hukum Islam ya Pak. Terus memang ada beberapa hukum-hukum lain tentang selain pradata dan tapi mungkin sepertinya kalau kita lihat masih ada hukum-hukum pra-Islam yang masih ada, walaupun tidak walaupun ya saya juga kurang tahu, walaupun kita sudah dapat kita sudah kehilangan banyak catatan dari masa itu, jadi kita belum tahu seberapa jelas pada masa itu dia hukum-hukumnya seperti apa. Bahkan memang hukum-hukumnya mungkin tidak banyak bentuk naskah ya Pak, dia mungkin lebih banyak oral, banyak dari lidah ke lidah gitu kan. Tapi memang ini sih Pak, di kerajaan-kerajaan Islam di Jawa itu memang pengadilan itu memang yang salah satu hakim tertingginya itu memang penghulu. Ya penghulu, bahwa itu di Mataram, Banten, atau misal di Kasunanan itu memang masih penghulu itu memang punya banyak andil dalam betul. Sampai
di setiap keraton selalu ada kauman ya. Iya, kauman. Maka karena penghulu-penghulu itu atau imam-imam masjid itu ada di kampung kauman itu sendiri. Gitu. Baik Mas Faiz, terima kasih sekali ini atas kehadirannya sehingga bisa menyampaikan tentang bagaimana Kota Gede sebagai ibu kota Mataram Islam pada saat itu. Semoga tetap bisa eksis ini untuk penelitian-penelitian dan mungkin nanti ada tema-tema yang bisa kita hadirkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo dulu untuk pagi hari ini. Semoga kini Anda semakin mendapatkan gambaran bahwa di Kota Gede Anda saat ini masih bisa mendapatkan sebuah bangunan-bangunan yang bersejarah dan bahkan sampai sekarang masih kita bisa kunjungi. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.